Anas bin Malik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadis ini pendek, singkat, tapi memiliki kandungan yang sangat dalam sekali. Karena memang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu kata-kata yang singkat, padat, tapi bermakna sangat mendalam. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya di sini, iman seseorang itu tidak akan sempurna. Sehingga di sini disebutkan adanya peniadaan iman. Yang dimaksud, yakni imannya berkurang sebahagian. Akan tetapi pokok dari imannya masih ada. Bukan berarti tidak punya iman di sini lantas menjadi kafir, tidak. Tapi imannya berkurang. Hingga hatta yuhibba li akhi, hingga dia mencintai bagi saudaranya. Li akhihi di sini menunjukkan bahwa saudara yang dimaksud yakni sesama muslim, saudara seakidah, seiman, bukan sekedar saudara yang berhubungan dengan nasab atau saudara secara umum, ya. Dan ini menunjukkan kelembutan Nabi SAW. Seandainya Nabi mengatakan lil mu'min, bisa jadi itu lebih jelas, lebih spesifik. Hatta yuhibba lil mu'min, misalnya begitu. Hingga dia mencintai saudaranya mukmin. Tapi Nabi menyebut secara umum, yaitu li akhihi, saudaranya. Karena saudara di sini adalah saudara, yakni sesama muslim atau sesama mukmin. Ada ukhuwah di sini, yakni ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah. Karena seorang mukmin itu bersaudara, sebagaimana kata Nabi SAW, kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Hujurat, dalam surah 49, yaitu pada ayat yang ke-10. Allah Jalla wa'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sebentar, Ustaz. Ayat 10 ya. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya, sebab itu berdamaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, afwan. Di situ disebutkan yakni fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kau damaikan antara dua saudaramu yang berselisih tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa muslim itu bersaudara. Kalau ini mukmin. Adapun dalam Rasulullah SAW bersabda bahwasanya muslim itu bersaudara. Coba dibuka hadis Muslim nomor 2193. 2193. Ya, Ustaz. Silakan. Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Nah, di sini kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Kalau tadi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya
seorang mukmin itu adalah bersaudara. Kalau ini Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Apa konsekuensinya? Lanjut. Karena itu janganlah menganiayanya. Fala tadlimhu, maka janganlah kau menganiayanya. Tidak boleh mendoliminya. Yang kedua, jangan membiarkannya teraniaya. Wala ya'dhulhu, dan juga jangan membiarkan dia teraniaya. Dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, dan jangan kau menghinanya. Nabi menyebutkan jangan kau mendoliminya, jangan kau biarkan dia terdolimi, dan jangan menghinanya, mencaci, memaki, meremehkan. Itu termasuk yahkiruhu, menghina. Ini bagian daripada mencintai. Kalau seandainya tidak mencintai, menyayangi, minimal jangan mendolimi, jangan dibiarkan dia terdolimi, atau jangan mencela atau mencaci, memaki. Kemudian semua itu dikaitkan oleh Nabi SAW dengan ketakwaan. Apa kata beliau? Takwa tempatnya di sini. Iya, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna sambil beliau menunjukkan ke dadanya 3 kali. 3 kali beliau menunjuk kepada yakni dadanya. Kemudian alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Al-muslim, kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Apa? Damuhu, haram darahnya. Artinya darahnya suci, tidak boleh ditumpahkan sedikit pun, apalagi sampai mati. Wa maluhu, harta bendanya suci. Makna haram di situ suci. Karena Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Asy-syahrul hurum, bulan-bulan suci. Disebutkan dalam surah At-Taubah ada yakni syahrul hurum, yakni bulan-bulan suci. Nah, disebutkan di situ muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada kesucian yang harus dijaga. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, tidak boleh diambil, tidak boleh dicolong, tidak boleh diambil dengan cara yang batil, tidak boleh dirusak. Kemudian wa irduhu, suci kehormatannya, nama baiknya, tidak boleh dihancurkan nama baiknya, tidak boleh digunjing, tidak boleh difitnah, harus dipelihara. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini menandakan bahwa dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Dalam Islam ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkat al-Islam, ada tingkat al-iman, ada tingkat al-ihsan. Paling tidak, kalau kita merujuk kepada ayat Quran, di situ disebutkan saudara sesama mukmin. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW, yaitu saudara sesama muslim. Dan yang dimaksud Nabi SAW, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai bagi saudaranya, yakni apa? Yakni akhul muslim, akhul mu'min. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu tidak boleh egois. Artinya kalau kita menginginkan suatu kebaikan, maka kebaikan itu pun juga diharapkan oleh orang lain. Jangan sampai kita mencintai suatu kebaikan, tapi kebaikan yang kita cintai itu kita benci, sehingga tidak boleh ada pada orang lain. Kalau kita suka akan ketenangan,
maka ketenangan itu pun diharapkan oleh saudara kita. Jangan sampai kita pengen tenang, orang lain nggak boleh tenang. Kita pengen enak, orang lain nggak boleh enak. Itu berarti hanya kepentingan diri sendiri. Dalam Islam, apa yang kau cintai, maka begitu pula lah saudaramu berharap mendapatkan kebaikan sebagaimana apa yang kita harapkan. Bahkan dalam hal ini, mencintai saudara itu sudah sampai kepada tingkatan mukmin, mencintai saudara. Karena Nabi SAW sendiri, beliau sangat mencintai umat ini. Padahal tidak ada hubungan nasab sama sekali. Tidak ada hubungan secara keturunan, tidak ada. Tapi begitu cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Jadi beliau mengucapkan kalimat ini, Nabi sendiri mencontohkan. Bahkan kalau kita mencintai seseorang, Nabi memerintahkan, beritahu orang yang kau cintai itu. Beritahu. Datangi rumahnya kalau perlu. Sampaikan bahwa kau mencintainya. Sebagaimana Nabi bersabda, buka Abu Dawud nomor 5124. 5124. Ya. Silakan. Dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, apa sabda beliau SAW? jika seseorang menyintai saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia memberitahukannya bahwa ia mencintainya. Iya. Idza ahabba ahadukum akhahu, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka Nabi mengatakan falyukhbirhu, kabarkan kepadanya, annahu yuhibbuhu, bahwasanya kau mencintainya. Kabarkan kepadanya. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, kita datangi, Mas, aku senang sama kamu, aku cinta sama kamu. Ini merupakan sunnah yang mungkin sudah tertinggalkan. Tapi di sini kategorinya cinta sesama muslim. Karena dasar apa? Persaudaraan imaniyah, persaudaraan islamiyah. Bukan cinta mungkin diartikan sama-sama laki ya, cinta birahi. Nah, itu mah menyimpang, nggak boleh. Kira-kira kalau ada orang datang ke sampean begitu, kemudian mengatakan aku cinta kepadamu, gimana kira-kira Pak? Halo? Ada orang datang kepada kita mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Masuk nggak kalau itu? Nah, harus ada kalimat apa? Fillah, karena Allah. Kalimat fillah itu yang penting di situ. Artinya ini bukan cinta yang salah. Mencintai mungkin karena apa? Karena orang ini punya perangai akhlak yang baik. Orang ini karena punya amalan yang luar biasa, ahli ibadah, boleh. Cuman kadang kita itu mencintai orang karena dunia. Bang, aku cinta lu sama kau bang. Kenapa? Kamu orangnya itu banyak duit, banyak kerjaan, bagi dong misalnya. Nah, itu cinta karena apa? Karena dunia. Ada yang cinta itu karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Bang, aku cinta lo sama kau bang. Loh kenapa? Ya, kau itu orangnya sabar bang. Dipukuli orang diem aja bang. Nah, misalnya begitu. Mungkin ada nggak? Mungkin ada. Kita tertarik dengan kesabarannya. Nah, itu cinta karena Allah. Kenapa? Karena akhlak, budi pekertinya. Bukan karena cinta dia anak pejabat supaya dapat apa? Tender, ya kan? Bukan karena dia anak artis supaya kita dapat ya dikit-dikit ikut audisi lolos misalnya. Bukan karena dia orang kaya supaya kita dapat kecipratan kayanya, bukan. Tapi cinta karena Allah. Maka diucapkan di belakang kalimat itu fillah. Kalau kita mencintai seseorang, kita ucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi, diperintahkan ketika sahabat duduk bersama Nabi,
ada orang lewat. Kemudian orang ini, sahabat ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi, aku cinta loh sama dia orang." "Benar kau cinta?" "Iya." "Kau sudah beritahu enggak kalau dia cinta, kalau kau cinta kepada dia?" "Belum." Beritahu dia." Apa yang dilakukan orang ini? Buka Abu Dawud 5125. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa seorang lelaki berada di sisi Nabi SAW, maka seorang lelaki lain mengelintasinya, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang ini." Maka Nabi SAW bertanya, Apa katanya? "Apakah kamu telah memberitahukannya?" "A'lam tahu, apakah kau sudah memberitahu dia kalau kau mencintainya?" Apa kata orang ini? Ia menjawab, "Belum." Lah, belum. Kemudian apa yang dilakukan orang ini? Lalu beliau bersabda, "Beritahukanlah kepadanya." "A'limhu." Beritahu temanmu itu, beritahu orang yang baru lewat itu bahwa kau mencintainya. Kemudian Maka orang yang di sisi Nabi SAW itu mengejarnya seraya berkata, apa katanya? "Aku mencintaimu karena Allah." Iya. Lantas orang ini dikejar, kemudian diucapkan kepada orang tersebut, "Uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Berarti kalau sudah karena Allah, berarti maksudnya tahu Pak ya? Berarti cintanya ini bukan cinta yang salah gitu. Ini cinta yang benar gitu. Ini cinta yang diperintahkan oleh Allah untuk mencintai saudara sesama mukmin, dan ini cinta yang diperintahkan oleh Nabi SAW mencintai saudara sesama muslim. Cuman kalau kita dapat seperti itu Pak, harus dijawab. Apa jawabnya? Lanjut. Orang itu menjawab, "Semoga yang karenanya kamu mencintaiku akan mencintaimu." Iya, itulah jawabannya. Semoga yang karenanya, karena Allah, engkau mencintaiku, mencintaimu. Semoga karena Allah, Allah yang karenanya kau mencintaiku, Allah mencintaimu. Itu maksudnya. Jadi kalimatnya, ahabbaka alladzi ahbabtanilah. Ahabbaka alladzi ahbabtanilah. Kalau secara letterlek disebutkan ahabbaka, semoga mencintaimu, alladzi, zat yang, ahbabtanilah, yang karenanya kau mencintai aku. Karena siapa? Karena Allah. Maksudnya semoga Allah mencintaimu, yang hanya karena dialah engkau mencintaiku. Itu jawaban kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada kita. Ahabbaka alladzi ahbabtanilah. Sudah hafal Pak? Halo? Belum? Ayo diulangi. Ahabbaka bersama. Alladzi ahbabtani lah. Ya, saya ulang. Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ini penting untuk dihafalkan. Kadang-kadang kalau ada orang datang mengatakan seperti itu, kita harus jawab. Dan ini etika di dalam Islam, agar kita ini betul-betul dibuat cinta oleh Allah. Kalau ada orang mengungkapkan cinta, maka kita menjawab, Allah akan betul-betul menjadikan keduanya ini cinta. Dan kalau kita mencintai antara saudara sesama muslim, sesama mukmin, semata-mata karena Allah, fa insyaallah di dunia ini akan diberikan oleh Allah lezat manisnya iman. Lezat manisnya iman. Kata Nabi, buka Muslim nomor 34. Ada 3 perkara kata Nabi. Jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau? ada 3 perkara Salasatun. bila terdapat dalam diri seseorang,
maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Apa saja? 1, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lainnya. iya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Nah, ini harus diletakkan di tempat tertinggi. Cinta Allah itu nggak boleh dilewati. Jangankan melampaui cintanya kepada Allah, menyamakan cinta dengan Allah saja, menamakan cintanya kepada makhluk dengan Allah sejajar, itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi melebihi. Yang benar harus dibawa. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, boleh nggak itu? Cinta kepada istri, boleh nggak? Cinta kepada anak, boleh nggak? Cinta kepada harta, boleh nggak? Boleh. Karena manusia nggak bisa lepas dari cinta. Manusia itu hidupnya dihiasi dengan cinta. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-16, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Iya. Jadi Allah menghiasi manusia itu dengan apa? Hubbun, cinta. Cinta kepada apa? Hubbus syahawat, cinta kepada keinginan-keinginan. Allah rangkum keinginan yang buahnya itu ada 6 yang paling pokok. Apa ya? Apa saja? Yaitu wanita-wanita, Minan nisa 2, anak-anak, wal banin 3, harta yang banyak dari jenis emas, perak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, harta emas dan perak, dinar, dirham. Kalau sekarang fulus, dolar, rupiah dan sebagainya, duit. Yang keempat, kuda pilihan atau kendaraan, wal khailil musawwama, kuda-kuda pilihan. Itu dulu. Kalau sekarang kendaraan pilihan. Contohnya apa, Pak? Ya udah sebut aja idolanya apa. Ya. Kemudian yang kelima, binatang ternak, al-an'am. Yang keenam, dan sawah ladang. al-harf, sawah dan ladang. Apa kata Allah? Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Iya, jadi manusia nggak bisa lepas dari cinta. Cinta kepada dunia. Tapi semua itu levelnya harus dibawa. Yang tertinggi apa? 2, Allah, Rasul. Jangan melebihi atau menyamakan. Kalau menyamakan saja tidak boleh. Apalagi sampai melebihi. Karena Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Menyamakan aja nggak boleh. Surah Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana sikap mereka? Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, itu nggak boleh, berarti menyamakan. Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai semua itu seperti mencintai Allah. Di sini ada kesamaan, menyamakan nggak boleh. Maka dia harus dibawa posisinya. Nah, ini yang pertama, orang yang akan mendapatkan lezat manisnya iman. Kembali kepada muslim. Yang kedua, setelah mencintai Allah dan Rasulnya diletakkan di tingkat tertinggi, baru yang kedua, yaitu mencintai orang lain karena Allah semata-mata. iya. Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah ia mencintai sesuatu melainkan cintanya karena Allah.
mencintai istri, mencintai wanita karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai dinar dan dirham karena Allah, mencintai sawah dan ladang karena Allah, mencintai mobil karena Allah. Jangan sampai mobilnya membuat dia telat sholat. Gara-gara mandiin mobil dia nggak sholat. Itu berarti cintanya kepada mobil melebihi dari cintanya kepada Allah. Gara-gara anak, gara-gara istri telat sholat subuhnya, berarti dia lebih cinta kepada anak dan istrinya daripada cintanya kepada Allah. Nih, maka susah untuk mendapatkan manis lezatnya iman. Dan yang dimaksud di situ apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Orang itu hidupnya bahagia kalau dia cinta kepada Allah dan Rasul tertinggi. Baru kemudian mencintai sesuatu karena Allah. Maka dia akan mendapatkan lezat manisnya iman, yaitu kebahagiaan. Bukankah itu yang dicari? Dan yang ketiga apa? Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri. Benci kepada kembali kepada kekafiran. Apa kata beliau? Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Sebagaimana dia benci, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Di dunia dia sudah dapat bahagia. Orang kalau mencintai karena Allah. Di akhirat orang yang saling mencintai karena Allah nanti dipertemukan di padang mahsyar, dia dinaungi oleh Allah dengan awannya. Ini manfaat di akhirat. Nabi SAW bersabda, ada 7 kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang cinta mencintai karena Allah. Apa kata beliau? Buka Bukhari nomor 376 PBC. Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Apa katanya? 376. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah SWT akan memberikan naungan kepada 7 jenis orang pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Siapa saja mereka? Satu, yang pertama imam atau pemimpin atau kepala pemerintahan yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini yang akan dinaungi kelak di akhirat. 2, pemuda yang terdidik atau terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah. Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah. Dia berbakti kepada orang tua, tidak melupakan kewajiban salat dan puasanya. Dia menuntut ilmu, dia habiskan masa mudanya sampai usia 40 tahun mengabdi kepada Allah. Dinaungi kelak di akhirat. 3, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. iya, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Dia rajin ke masjid, dia cinta masjid. Untuk apa? Memakmurkan masjid itu. Hatinya tergantung di masjid. Orang ini dinaungi kelak di akhirat. Yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. nah ini dia. Berarti nomor berapa? 4. Nomor 4. Rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang keduanya saling mencintai karena Allah. Fillah, cinta karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena pangkat, kedudukan, kecantikan, ketampanan, tidak. Karena Allah. Sehingga apa? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. Orang ini akan dinaungi kelak di akhirat dengan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara para ulama menjelaskan tentang faidah dari hadis ini. Yang pertama, qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara faidah hadis yang pertama, annal imana yatafadhal, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, minhu kamilun wa minhu naqisun, ada kalanya dia bertambah, ada kalanya dia berkurang. Ini menunjukkan bahwa hadis ini iman itu fluktuatif. Sehingga Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, berarti menandakan bahwa iman itu ada kalanya sempurna, ada kalanya tidak sempurna. Dan itu ada gridnya. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan inilah mazhab ahlus sunnah wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatir rahman, bertambah iman itu karena apa? Taat kepada Allah. Kalau semakin rajin dia sholat, rajin berpuasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah, iman semakin bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Semakin dia perbanyak maksiat, imannya semakin berkurang terus. Begitulah sifat dari iman. Yang kedua, al-hathu ala mahabbatil khair lil mu'minin, yakni anjuran agar kita ini mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama mukmin. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hingga kau mencintai yang ada pada saudaramu apa yang ada pada dirimu. Kalau kita senang kebaikan ada pada diri kita, maka kebaikan itu pun juga harus ada pada saudara-saudara kita. Yang ketiga, at-tahdhiru man ayyuhibba lil mu'minin ma la yuhibbu li nafsihi, peringatan, yakni bahwasannya siapa yang mencintai saudaranya sesama mukmin, maka dia tidak akan suka apabila perbuatan buruk itu ada padanya. Ma la yuhibbu li nafsihi, jadi apa yang tidak disukai oleh dirinya, maka hal itu jangan sampai ada pada dirinya dan pada diri saudaranya. Sebaliknya tadi, apa yang dicintainya, maka hal itu juga harus ada pada diri saudaranya. Kemudian yang keempat, taqwiyatur rawabita bainal mu'min. Hadis ini merupakan prinsip dasar untuk mengikat persaudaraan antar sesama muslim dan mukmin. Bahkan dalam hadis disebutkan mukmin itu seperti bangunan, al-mu'minu kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dukum ba'dha, yang antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan bangunan tersebut. Kemudian yang kelima, anna man ittasafa bih fa innahu la yumkinu an ya'tadi ala ahadin minal mu'minina fi mali au fi 'irdihi au ahlihi. Maka orang yang disifati dengan sifat hadis tersebut tidak akan mungkin dia melakukan gangguan, perbuatan yang merugikan saudaranya sesama mukmin, baik pada hartanya atau pada kehormatannya atau pada keluarganya. Kenapa demikian? Karena dia orang yang mencintai saudaranya karena Allah, sehingga tidak mungkin dia berbuat zalim, yakni kepada saudaranya. Dia jaga agar jangan sampai dia merusak harta benda, kehormatan, dan juga darah. Kalau tidak, kezaliman ini nanti akan dituntut sampai di akhirat, seandainya dia tidak selesaikan di dunia ini. Karena Allah Jalla wa'ala akan mengadili setiap manusia terhadap semua kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia. Makanya Nabi memerintahkan, jika kau melakukan kezaliman di dunia ini,
segera selesaikan. Falyatahallalhu, kata Nabi. Al-yaum, sekarang juga. Apa kata beliau? Buka Bukhari 1171. Oh, sorry. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Iya, man kana lahu mazlamatun min irdihi aw min malin. Siapa yang pernah melakukan kezaliman, merusak nama baik saudaranya, merusak harta benda saudaranya, falyatahallalhu al-yaum, mintalah kehalalan, keridhaan sekarang juga, kata Nabi. Sebelum apa? Sebelum datang hari di mana mata uang tidak berlaku lagi. Qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham. Sebelum datang tidak ada dinar, tidak ada dirham. Hari ketika tidak berlaku seluruh harta kekayaan, karena sudah tidak ada lagi. Kapan itu? Saat di alam barzah. Kapan itu? Saat nanti di alam akhirat, di padang mahsyar. Apa yang terjadi ketika itu? Kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil. Iya. Sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Idza kana lahu ajrun, apabila dia memiliki pahala amal saleh, kebaikan, fayakhudhu ajra amalis salih biqadarin madlamati. Diambil itu pahala amal solehnya sesuai dengan kadar kezaliman. Mungkin karena dia pernah membunuh, tidak diselesaikan. Pernah memukul, tidak diselesaikan. Diambil itu pahala-pahalanya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Kemudian diberikan kepada siapa? Yang disolimi. Kepada orang yang terzalimi. Jika belum selesai urusannya, apa yang terjadi? Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Iya, makanya di akhirat, Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak orang bangkrut. Kenapa? Karena kezaliman di dunia tidak diselesaikan. Makanya hadis ini sebagai prinsip dasar bagaimana kita berinteraksi dengan saudara sesama mukmin atau muslim kita. Jangan sampai kita ini punya masalah yang masalah itu tidak terselesaikan. Kadang mungkin kita tidak sengaja menyakiti hati saudara kita. Mungkin ada nama baik yang rusak karena kita. Mungkin karena ada harta benda yang rusak atau hilang karena kita. Maka kita harus segera menyelesaikan itu di dunia. Sebelum nanti di akhirat pahala-pahala kita akan diambil. Karena nanti banyak orang datang di akhirat itu bangkrut, Pak. Membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi dia lupa membawa dosa 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Buka Muslim nomor 2211. Ya, Ustaz. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tahukah kamu apa arti muflis? Atadruna mal muflis? Yaitu, tahukah kau arti atau orang yang Bangkrut. bangkrut, pailit? Apa kata sahabat? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Al-muflis fina, katanya. Man la dirhaman wala mata'. Orang yang bangkrut itu di kalangan kita, orang yang tidak punya duit, tidak punya harta. Apa kata Nabi SAW? Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat, dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan al-muflis fina,
Orang yang bangkrut di kalangan kita itu adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang di hari kiamat bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, wazakatin, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tetapi dia datang di hari kiamat dengan membawa dosa. Wa ya'ti yaumal qiyamah qad syatamahada. Pernah dia apa? Mencaci maki saudaranya, mengumpat, mencaci. Ini yang pertama. Yang kedua, pernah menuduh orang. wa qadzafa hada, pernah menuduh orang. Mungkin barangkali kalau mengumpat, mencaci di hadapan orangnya. Tapi yang kedua ini menuduh, menfitnah, barangkali di balik itu semua tanpa sepengetahuan orangnya. Yang ketiga, Pernah memakan harta orang. wa akala mala hada. Yang keempat, Pernah membunuh orang. wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah saudaranya. Bahkan minimal yang kelima, Dan pernah memukul orang. wa daraba hada, pernah memukul saudaranya dan tidak diselesaikan. Mestinya harus diselesaikan. Mas, maaf ya, tadi saya nggak sengaja mukuli sampean. Gimana kira-kira? Bisa nggak minta maaf seperti itu? Kadang gengsi, karena kita emosi. Dia mukul 1, kita mukul 10, berarti ada kelebihan 9, ya kan? Mestinya dalam Islam boleh membalas. Kalau kita dipukul sekali, kita boleh balaslah sekali, impas. Tapi enggak, karena kita emosi, kita mukulnya lebih, bahkan nggak cukup mukul, nendang dan sebagainya. Nah itu harus dihalalkan, minta keridhaan. Kalau enggak, bahaya. Fayakhudhu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Apa katanya? Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Terus? Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizoliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Iya. Faturiha finnar, akhirnya dia dicampakkan oleh Allah ke neraka. Karena habis pahalanya, bertambah dosanya. Yang keenam, annal ummatal islamiyata yajibu an takuna yadan wahidatan wa qalban wahidan. Bahwasanya umat Islam ini wajib memiliki tangan yang satu dan hati yang satu. Jadi kita minta kepada Allah tentunya agar hati-hati kita ini disatukan menjadi saudara. Karena memang kita sesama mukmin adalah bersaudara. Wa hadza ma'khudun min kauni kamalil iman. Dan ini menunjukkan, diambil dari hadis tersebut berkaitan dengan sempurnanya iman seseorang. Iman seseorang akan sempurna jika kita ini memiliki satu hati. Ya. Demikian pula yang ke-7, yang terakhir, isti'malu ma yakunu bihi al-'atfu fi uslubil kalami. Hendaklah kita mengamalkan apa yang diamalkan Nabi di dalam berbicara, memakai metode kelembutan, al-'atf, kelembutan. Kenapa demikian? Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li akhihi. Nabi mengatakan kalimat li akhihi, ini menunjukkan kelembutan beliau. Kenapa demikian? Walau syaa laqala, sekiranya Nabi mau, beliau niscaya akan mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'minina. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai saudara mukminmu. Tapi Nabi tidak mengatakan lil mu'minina, tapi apa? Li akhihi. Ini menunjukkan apa? Al-atfu, yaitu kelembutan Nabi di dalam apa? Uslubul kalam, yakni metode berbicara. Dan inilah mencontohkan Nabi kepada umatnya agar berdakwah itu dengan yakni istiqtafalil insan, kelembutan kepada manusia. Wallahu a'lam.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini penjelasan hadis ke-13. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Baik, sebelum saya tutup, sebagaimana biasa, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Betul. Iya, baik. Kalau kita menuduh seseorang dan yang kita tuduh itu tidak ridho, maka kita berdosa. Ya. Kemudian kadang tuduhan itu sudah viral, bahasa sekarang ya, kemana-mana, menjadi sesuatu yang meresahkan umat. Gitu. Padahal tuduhan itu tidak benar. Ini. Maka dia harus pertama, minta maaf kepada orang tersebut, minta kehalalan. Dan yang kedua, dia wajib mengumumkan kepada umat bahwa apa yang diucapkan itu salah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya dulu menuduh fulan bahwa fulan ini melakukan begini dan begitu. Maaf, hari ini saya sampaikan bahwa tuduhan saya itu salah. Saya berdosa telah menuduh beliau melakukan begini dan begitu. Nah, jadi kita harus sampaikan kabar berita kebalikannya, yaitu tentang kebaikannya. Jadi setelah kita minta maaf kepada orang tersebut, minta maaf kepada orang lain yang berburuk sangka akhirnya kepada orang tersebut, dan yang ketiga, kita puji orang itu sebagaimana apa yang dia miliki. Tapi memuji berlebihan juga tidak boleh. Tapi secara proporsional. Ternyata beliau adalah orangnya baik, tidak seperti yang saya katakan. Orangnya itu dermawan, yang kemarin saya katakan pelit, ternyata orangnya tidak pelit. Nah, itu sebagai apa? Sebagai kompensasi kalau kita ingin minta keridhaan kepadanya. Karena masalahnya Pak, kalau sudah orang itu menuduh orang tersebut padahal hal itu tidak benar, maka berita itu akan menjadi merusak tatanan masyarakat sehingga resah. Misalnya ada orang dituduh sebagai teroris misalnya, ternyata tidak seperti itu. Ketika masyarakat menuduhnya teroris misalnya, dia resah nggak masyarakat Pak? Resah Pak, nggak aman itu, meresahkan karena tuduhan itu. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, memperbaikinya bagaimana? Kita harus mengerjakan sesuatu yang menjadi lawan perbuatan sebelumnya. Mengikuti perbuatan baik, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya yang buruk kemarin itu akan dihapus dengan yang baik itu. Kalau kita mencaci, memaki, mencela, maka kita di samping minta maaf, maka kita harus memuji, menyampaikan kebaikannya. Itu berarti apa? Mengikuti perbuatan buruk dengan yang baik. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi nomor 1987. Tirmizi 1987. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah, kata Nabi kepada Abu Dzar ketika itu. Haitsuma kunta, di mana saja kau berada. Kemudian, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. fa'atbi'is sayyi'atal hasanata,
Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Tamhuha. Niscaya yang baik itu akan menghapus yang buruk. Jadi diikuti. Contoh tadi mencaci, memaki, menfitnah, ya kan? Pertama, apa perbuatan baiknya? Tobat kepada Allah. Apa yang kedua dilakukan? Minta maaf. Maaf ya, saya tadi melakukan begini. Apa yang ketiga? Mengikuti perbuatan itu dengan perbuatan baik. Bagaimana perbuatan baik? Kalau sebelumnya mencaci, maka pujilah dia. Luruskan anggapan masyarakat yang sudah salah gara-gara kita tadi itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, apa katanya? Dan gaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Maka pergaulilah manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Ini perintahnya. Nah, cuman masalahnya kita berani nggak melakukan nomor 2, Pak. Minta maaf kepada Allah, oke, kita istighfar. Yang kedua, minta maaf. Berani nggak? Bang, maaf ya, kemarin gua ngomongin abang nih, ngerasanin abang. Lu ngerasanin gua apa? Gitu. Abang gua rasanin selingkuh. Gitu. Oh, ternyata lu yang membuat rusak seluruh pekerjaan saya. Ya ini misalnya, jadi seperti itu harus berani, Pak. Kira-kira, Pak, antara meminta maaf dengan memberi maaf itu lebih ringan mana, Pak? Memberi maaf dengan meminta maaf. Meminta maaf kan lebih gampang kan mestinya kan. Justru yang berat itu, Pak, memberi maaf. Jadi orang yang bersangkutan, yang kita gunjing, yang kita bicarakan, yang kita fitnah itu, mestinya itu lebih susah memberi maaf. Tapi mau tidak mau, kita yang berbuat salah harus minta maaf. Ini butuh apa? Kebesaran jiwa. Mau mengakui kesalahan. Untuk apa? Agar kesalahan kita dihapus. Nah, setelah itu baru kita bicara sama teman-temannya tentang kebaikannya. Nah, kalau itu tanpa sepengetahuannya nggak apa-apa gitu. Tapi minta maaf kepada yang bersangkutan itu sangat penting sekali. Supaya apa? Nanti di akhirat tidak dipermasalahkan. Karena di akhirat itu Masya Allah, Pak, orang itu sangat butuh pahala. Sehingga orang itu berusaha mencari kesalahan orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Mereka lakukan. Sampai-sampai seorang bapak, dia akan mencari anaknya agar dapat pahala dari anaknya. Apa yang dicari? Kesalahan apa yang dulu pernah dilakukan anaknya. Itu di akhirat itu saking butuhnya pahala. Makanya kita sangat hati-hati di dunia ini, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Baik mengenai harta, mengenai kehormatan, ataupun darah. Wallahu a'lam. Baik, yang lain mungkin ada, silakan. Ya. Ini kan mencintai sesama muslim, sikap terhadap yang non muslim bagaimana? Apakah berlaku juga hal yang sama ataukah beda? Iya. Mencintai sesama muslim itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian mencintai non muslim tidak boleh. Mencintai non-muslim tidak boleh. Yang boleh apa? Menghormatinya sebagai sesama manusia. Makanya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah imaniyah, tapi ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya apa? Persaudaraan sesama manusia. Apa? Menghormati dia sebagai manusia, makhluk Allah Jalla wa'ala. Kalau dia kecelakaan di jalan, apakah kita tanya? Ya, dia kejang-kejang ketabrak mobil, kita tanya, non muslim apa enggak? Hindu apa muslim? Saya Buddha. Oh, ditinggal. Udah, biarin kamu ya, mati aja kamu. Kan nggak boleh seperti itu. Ya kan? Siapapun selagi dia manusia, jangankan manusia, hewan saja harus kita sayangi. Harus kita sayangi hewan, apalagi manusia. Bahkan sampai Yahudi, musuh kita, Nabi itu menghormati walaupun sudah jadi mayit.
Suatu hari Nabi duduk-duduk bersama sahabat, lewat jenazah. Nabi berdiri. Sahabat ikut berdiri. Itulah sahabat. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi, dia ikut. Nabi berdiri, ikut berdiri. Setelah jenazah itu lewat, Nabi duduk. Sahabat ngomong sama Nabi, wahai Nabi, bukankah ini orang Yahudi yang lewat tadi jenazahnya? Nabi balik bertanya, bukankah dia manusia? A'annas, bukankah dia manusia? Iya, manusia. Iya, dihormati. Berdiri beliau, manusia. Padahal Yahudi yang mati, Pak. Jadi ada ukhuwah insaniyah. Makanya ada ukhuwah Islamiyah yang lebih global, lebih umum lagi, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Cuman sekarang jadi macam-macam, ya kan? Ada ukhuwah watoniyah. Apa ini? Nah, ini baru kalau itu, Pak. Yaitu persaudaraan sebangsa, setanah air. Kalau itu baru, karena terciptanya bangsa itu kan baru. Apalagi nationality, negara kan baru-baru aja terpecah-pecah. Dulu yang ada apa? Suku bangsa. Sebelum suku bangsa nggak ada. Artinya apa? Dulu orang itu nggak ada suku bangsa. Suku bangsa itu muncul setelah apa? Keturunan Nabi Nuh. Sebelum itu, Pak, nggak ada bangsa, nggak ada. Semua manusia satu. Setelah Nabi Nuh, kenapa? Nabi Nuh naik bahtera. Berapa jumlah orangnya? Yaitu 78. 8 itu keluarga Nuh, Nuh dan istri. Kemudian 3 anaknya. Siapa anaknya? Sam, Ham, Yafid. Sam, Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Itu anaknya Nabi Nuh. Sam. 2, Ham, Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan. Sudan apa? Afrika. Ya. Yang menurunkan ras Negroid Afrika itu Abu Sudan. Yang ketiga Yafid. Yafid apa? Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Matanya sipit, rambutnya lurus. Ras apa? Mongoloid. Jadi 3 ini dari keturunan Nabi Nuh, dari anak Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4. Yang satu apa? Kan'an, tewas, mati. Nah 3 ini yang hidup. 8 keluarga Nuh. 70 itu kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh yang ikut perahu bahtera itu cuma 70 orang, Pak. Dakwah ratusan tahun, umur Nabi Nuh 950 tahun, punya pengikut cuma 70. Dan 70 itu mereka semua tidak menurunkan generasi. Artinya dia putus sampai generasi yang kesekian, tidak ada sampai sekarang. Nah, yang sekarang ada itu dari 3 putra Nabi Nuh ini. Dari ras inilah kemudian muncul apa? Bangsa. Dari bangsa inilah muncul suku. Tapi nanti kembali di akhirat sudah tidak ada lagi suku dan bangsa. Apalagi kalau sudah masuk surga. Kenapa? Orang kalau sudah masuk surga, wajah bapak ibunya kembali seperti Adam dan Hawa. Buka Muslim nomor 2425. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kesturi. Bedubaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. Suruhum ka Adam. Wajah mereka, bentuk mereka sama seperti bapak moyangnya Adam yang laki. Yang perempuan seperti ibundanya Hawa.
Bagaimana tingginya? Tinggi mereka 60 hasta. Tuluhum sittuna dhira'an. Tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter, 60 berarti berapa? 30 meter. Jadi nanti kembali seperti bapak ibunya. Oleh karena itu, Bilal bin Rabah ketika masuk surga tetap hitam nggak? Tetap hitam nggak? Antum nanti pangling sama Bilal. Mana Bilal ya? Pengen tahu. Nggak hitam lagi Pak. Kembali seperti bapak ibunya Adam dan Hawa. Sudah nggak ada ras, sudah nggak ada. Bagaimana bapak ibunya? Adam ganteng. Ganteng mana sama Yusuf? Halo? Ganteng mana Pak? Yusuf sama Adam Pak? Hah? Ganteng mana Pak? Kalau Nabi Yusuf diterangkan jamiluhu nisfud dunya. Itu Yusuf nisfud dunya. Gantengnya Yusuf itu separuh dunia. Kalau Adam 100%. Kenapa? Karena dia masterpiece. Karena dia apa? First. Manusia pertama kali. Kenapa nggak terkenal? Karena nggak ada saing. Sehingga ada lawan. Nggak ada saingan ya kan? Kalau zaman Yusuf sudah banyak orang. Sehingga ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng. Adam satu-satunya manusia. Karena makhluk pertama itu paling ganteng, paling sempurna. Sebagaimana kita kalau menciptakan first product itu apa? The best, terbaik. Baru kemudian selanjutnya dikurangi, itu manusia Pak. Allah juga begitu, menciptakan itu terbaik yang pertama. Adam, sempurna, ganteng. Nah antum kalau masuk surga, semua seperti Adam. Tingginya, wajahnya, nggak akan keliru Pak. Karena kita dibuat tajam mata kita itu. Sebagaimana sekarang orang bisa menciptakan alat barcode itu tajam sehingga mengklik sebuah produk, seluruh database semua keluar. Nah, mata kita tuh lebih tajam dari apa? Barcode. Jadi nggak tahu. Meskipun wajahnya mirip-mirip, oh ini fulan, oh ini Abu Jundi. Oh ini Abu siapa? Ya kan tahu semua. Abu Sirah. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.